Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi terbaru mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara dari BKN. Disampaikan bahwa ada informasi terbaru mengenai peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana peraturan pemerintah ini honorer bodong pasti galau. Artinya, benar-benar memberikan satu jerak kepada honorer bodong dalam arti tidak bakal ada peluang bisa masuk menjadi ASN P3K baik di tahun 2023 tahun ini, demikian untuk tahun 2024 ke depan. Dan bahkan di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana honorer fiktif juga banyak ditemukan di berbagai daerah. Ini benar-benar satu hal kinerja yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Ini merupakan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang dinantikan jutaan honorer. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara tersebut yang saat ini masih tahap perumusan nantinya akan mengatur segala hal teknis mengenai pengangkatan honorer jadi P3K. Diketahui bahwa masih ada 2,3 juta honorer yang ingin segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlu kita luruskan informasinya Bapak Ibu, yang 2,3 juta ini adalah jumlah honorer yang telah terdaftar di database BKN melalui aplikasi pendataan honorer BKN pada tahun 2022 yang lalu. Namun disampaikan juga bahwa harusnya data ini bukan lagi 2,3 juta, tetapi tersisa 1,6 juta lagi, sebab mulai dari tahun 2021 sampai 2023, banyak honorer telah terserap menjadi aparatur sipil negara. Ada yang lolos CPNS dan juga ada yang lolos menjadi P3K. Nah tentunya ini adalah satu hal, walau 1,6 juta lagi sisanya, tentunya itu adalah prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Angka tersebut merupakan jumlah resmi yang terdata di Badan Kepegawaian Negara atau di database BKN. Jumlah 2,3 juta honorer itu pun masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya untuk mencegah honorer bodong ikut masuk gerbong pengangkatan jadi P3K. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam hal ini adalah Kemenpan-RB, terus mengebut penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Ada apa itu Bapak Ibu? Kenapa wajib dikebut? Karena sesuai dengan komitmen bersama pemerintah melalui Menpan RB dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa tenggat waktu penuntasan honorer
dalam hal penataan paling lama Desember 2024. Maka suatu hal yang wajar karena sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki pada Januari 2024, pemerintah benar-benar menyebut terbitnya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Perkembangan terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN melaksanakan kegiatan evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di kantor regional 10 BKN Denpasar pada Kamis 28 Desember. Acara diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara dan percepatan penataan tenaga non-ASN atau para honorer. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini Harmoyo Dwi Putranto, dalam arahannya menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya adalah setidaknya ada 24 pasal di Undang-Undang ASN 2023 yang harus dijabarkan lebih mendetail di tingkat peraturan pemerintah atau PP peraturan tersebut. Tantangan yang kita dalam arti BKN hadapi saat ini adalah adanya tenggat waktu maksimal 6 bulan untuk menyelesaikan 24 regulasi turunan tersebut. Telah disampaikan bahwa jika Undang-Undang ASN terbit di Oktober bulan lalu, maka paling lama April 2024 sudah rampung semua regulasi turunan ini. Oleh sebab itu, BKN selaku instansi yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian tentu wajib berkontribusi secara nyata dalam penyusunan berbagai turunan Undang-Undang ASN tersebut. Ini kata Harmoyo dikutip dari keterangan resmi Humas Badan Kepegawaian Negara pada hari Kamis 28 Desember 2023 semalam. Dia berharap agar penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN ini memberikan ruang seluas-luasnya untuk uji publik agar memperoleh masukan dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Harmoyo menjelaskan, dalam RPP manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tentang tenaga non-ASN atau honorer. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Kami berharap bahwa BKN bersama dengan BPKP dapat melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN secara bertanggung jawab, penuh dengan prinsip kehati-hatian, dan tetap berpegang pada norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK yang berlaku, tegas Harmoyo. Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmaria, dalam laporannya menjelaskan bahwa saat ini BKN telah bergerak cepat dengan membentuk 11 tim koordinator guna memberikan masukan terhadap RPP manajemen ASN tersebut. Jadi tim BKN secara metodologis menyusun substansi yang terkait dengan teknis manajemen ASN dengan tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman, ujar Imas Sukmaria. Imas menyampaikan bahwa hasil penataan jumlah non-ASN atau honorer yang disertai surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM ialah sejumlah 2.355.092 dengan total non-ASN yang lolos seleksi dan telah diangkat menjadi ASN sebanyak 749.398 orang.
Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap tenaga non-ASN atau honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN, kata Imas. Perlu diketahui juga bahwa audit honorer dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah mendapatkan data yang valid. Tentunya, lewat kegiatan audit ini yang dilakukan oleh BPKP, secara menyeluruh diharapkan honorer bodong tercoret dan tidak bakal masuk gerbong pengangkatan jadi P3K. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka jelas honorer bodong tersingkir. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat buat honorer yang sesungguhnya, artinya honorer benaran yang jadi prioritas pengangkatan jadi ASN P3K 2024. Terima kasih.